Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan literatur. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok dari kelas B. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Baigina Fatimah Zahra dengan NIM 231101149 dan rekan saya Sophie Wulandari dengan NIM 231101112. Baik, memasuki materi pertama yaitu mengenai apa sih pengertian dari tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi penelitian atau sumber-sumber yang relevan dengan topik tertentu. Dalam penelitian akademik, tinjauan literatur ini berfungsi untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, menemukan kesenjangan penelitian, serta memberikan dasar teoritis bagi penelitian baru. Selanjutnya mengenai tujuan tinjauan literatur. Menurut Joel Levin, untuk penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang substansial, penelitian tersebut harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang bidangnya. Dan pendahuluan penelitian harus mencerminkan pengetahuan ini. Sayangnya, terkadang kami menerima naskah dari peneliti yang mendasarkan penelitian mereka hanya karya awal yang sekarang sudah ketinggalan zaman atau dari penelitian yang mengabaikan karya terkini. Dari situ terbentuknya adapun tujuan dari pembuatan tinjauan literatur ini. Tujuan tinjauan literatur ini yang pertama yaitu membatasi masalah penelitian. Penelitian ditakdirkan gagal jika peneliti tidak membatasi ruang lingkup masalah tersebut secara cukup, memilih masalah yang terbatas, dan menyelidikinya secara mendalam jauh lebih baik daripada studi dangkal tentang masalah yang luas. Dengan meninjau literatur, Anda dapat mengetahui bagaimana peneliti lain merumuskan garis penyelidikan yang bermanfaat dalam bidang minat yang luas. Yang kedua ada mencari garis penyelidikan baru. Dalam melakukan tinjauan literatur, kita harus menentukan penelitian apa yang telah dilakukan di bidang minat kita. Sama pentingnya ketika kita harus waspada terhadap kemungkinan penelitian yang telah diabaikan, pengalaman dan latar belakang kita mungkin memungkinkan untuk melihat sisi masalah yang belum dilihat oleh peneliti lain. Sudut pandang baru ini paling mungkin terjadi di bidang di mana sedikit penelitian yang telah dilakukan, tetapi bahkan di bidang yang diteliti dengan baik, seseorang terkadang memikirkan pendekatan yang unik dan kreatif. Misalnya, salah satu penulis menasehati seseorang mahasiswa doktoral, yaitu Isabel Henderson, tentang studi tentang peningkatan dan perubahan sekolah. Henderson menemukan bahwa suatu garis penelitian di bidang ini telah berusaha untuk memahami pekerjaan, yaitu agen perubahan yang ditunjuk, yaitu orang-orang yang perannya adalah untuk memfasilitasi proses perubahan dalam suatu organisasi. Dia mengidentifikasi studi penelitian sebelumnya tentang guru, administrator, spesialis perkembangan staf, dan koordinator proyek dalam peran agen perubahan. Namun, minat khususnya adalah ketua departemen di sekolah atas yang telah diberikan tugas untuk memfasilitasi penerapan kurikulum studi sosial baru di suatu provinsi. Yang ketiga ada menghindari pendekatan yang sia-sia, di mana dalam meninjau literatur ini kita perlu memperhatikan garis penyelidikan di bidang yang kita selidiki. Terbukti atau tidak
membuahkan hasil atau tidak. Misalnya, pencarian literatur terkadang mengidentifikasi beberapa peneliti serupa yang dilakukan selama beberapa jangka waktu, yang semuanya menggunakan metodologi penelitian yang hampir sama, dan semua gagal menghasilkan hasil eksperimen atau korelasional yang signifikan satu atau dua tes lebih lanjut dari intervensi atau hubungan yang dihipotesiskan dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka mengkonfirmasi temuan sebelumnya tentang tidak adanya efek yang signifikan. Namun, penelitian tambahan tidak memiliki tujuan yang berguna dan menunjukkan bahwa peneliti belum melakukan tinjauan literatur yang memadai. Selanjutnya ada memperoleh wawasan metodologis. Dalam meninjau laporan penelitian, beberapa orang hanya memperhatikan hasil yang dilaporkan. Ini adalah kesalahan karena informasi lain dalam laporan dapat membantu Anda dalam merencanakan penelitian Anda. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis menguji prosedur untuk melatih guru, inversing untuk menggunakan keterampilan manajemen kelas tertentu. Meskipun para guru dapat diajarkan untuk menggunakan satu set 3 keterampilan spesifik dalam 1 minggu, instruksi dan praktik penggunaan keterampilan mereka canggung dan tidak wajar. Karena temuan ini, program pelatihan direvisi untuk menyertakan 4 minggu lagi di mana para guru berlatih keterampilan yang telah mereka pelajari. Perubahan ini menghasilkan kinerja guru yang jauh lebih efektif. Wawasan metodologis yang diperoleh dalam penelitian ini mungkin bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik dalam merancang, menguji, untuk meningkatkan keterampilan kelas guru. Selanjutnya ada mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Peneliti seringkali menyimpulkan laporan mereka dengan diskusi tentang masalah yang diingat oleh peneliti mereka dan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut mungkin dilakukan. Masalah dan rekomendasi ini harus dipertimbangkan dengan cermat karena mereka mewakili wawasan yang diperoleh oleh peneliti setelah mempelajari masalah tertentu secara mendalam. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu mencari dukungan untuk teori berbasis data. Banyak penelitian dirancang untuk menguji teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan proses pembelajaran atau fenomena pendidikan lainnya. Namun, Barney Glaser mengusulkan bahwa penelitian juga dapat dirancang sedemikian rupa sehingga data dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian teori diturunkan dari data tersebut. Teori yang dihasilkan disebut dengan teori berbasis data karena berbasis pada suatu set data dunia nyata. Selanjutnya ada cakupan tinjauan literatur, ada 3, yaitu yang pertama yaitu ringkasan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedua ada identifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam penelitian. Yang terakhir ada sintesis informasi untuk mengembangkan perspektif baru atau memperjelas permasalahan penelitian. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah utama dalam tinjauan literatur ini? Langkah pertama yaitu mencari sumber pendahuluan. Kita perlu mengidentifikasi buku, artikel, makalah profesional, dan publikasi lain yang relevan dengan pernyataan masalah. Sumber pendahuluan yang merupakan indeks untuk badan literatur tertentu merupakan bantuan penting untuk tugas ini. Mereka mirip dengan indeks subjek dari katalog perpustakaan. Dengan mencari di indeks subjek untuk topik tertentu, misalnya pendidikan matematika, Anda dapat menemukan semua buku di perpustakaan yang berkaitan dengan topik ini. Langkah kedua yaitu menggunakan sumber sekunder.
Dalam pemeriksaan sumber pendahuluan kita, kita dapat mungkin menemukan bahwa penelitian lain telah menulis tinjauan literatur yang relevan dengan pertanyaan masalah yang kita buat. Tinjauan tersebut merupakan contoh sumber sekunder. Sumber sekunder adalah dokumen yang ditulis oleh seseorang yang tidak benar-benar melakukan penelitian, mengembangkan teori, atau mengekspresikan pendapat yang telah mereka sintesis menjadi tinjauan literatur. Kita dapat menggunakan sumber pendahuluan untuk membantu menentukan apakah sumber sekunder yang relevan tersedia. Langkah ketiga ada membaca sumber primer. Sumber pendahuluan dan sekunder mengindeks atau meninjau penelitian masing-masing, tetapi tidak secara rinci. Karena alasan ini, kita perlu memperoleh dan mempelajari laporan asli dari setidaknya penelitian yang paling penting bagi penyelidik yang dapat diusulkan. Laporan hasil ini disebut sumber primer. Sumber primer ini merupakan dokumen, misalnya artikel jurnal atau disertasi yang ditulis oleh individu yang benar-benar melakukan penelitian atau yang merumuskan teori atau pendapat yang dijelaskan dalam dokumen tersebut. Langkah terakhir yaitu mensintesiskan literatur. Setelah kita membaca semua sumber primer dan sekunder yang relevan, kita perlu mensintesiskan apa yang telah kita pelajari untuk menulis tinjauan literatur ini. Tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk memberitahu pembaca tentang apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, tentang masalah atau pertanyaan yang kita rencanakan untuk diselidiki. Selain itu, kita perlu menjelaskan dengan jelas bagaimana studi yang kita usulkan terkait dengan ini dan membangun basis pengetahuan yang ada sebagaimana yang ditunjukkan dalam literatur. Keempat langkah tinjauan literatur ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Misalnya, saat kita meninjau literatur yang relevan dengan pertanyaan masalah yang kita buat, kita mungkin bisa menemukan bahwa kita ingin merumuskan kembali pertanyaan tersebut yang mungkin membawa pencarian literatur kita ke arah yang baru. Selain itu, kita mungkin menemukan bahwa sumber primer dan sekunder yang diidentifikasi oleh sumber pendahuluan hanya terkait secara tidak langsung dengan pernyataan masalah yang kita buat. Dalam hal ini, kita perlu kembali ke langkah pertama dan mencoba menemukan sumber pendahuluan yang lebih relevan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERIC, di mana ERIC Education Resources Information Center adalah salah satu sumber utama yang mencari literatur pendidikan. Jadi, ERIC adalah database yang berisi banyak jurnal, artikel, dan laporan penelitian tentang pendidikan. Ini seperti perpustakaan digital khusus untuk topik pendidikan. Jadi, daripada kita mencari satu persatu buku atau internet, kita bisa langsung pakai ERIC untuk menemukan sumber yang terpercaya. ERIC ini punya versi cetak dan juga elektroniknya, tapi versi online-nya lebih praktis karena kita bisa mencari dengan kata kunci. Kalau mau tahu cara mengakses lebih baik, tanya saja ke perpustakaan di kampus atau bisa juga di institusi tempat kita belajar.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi saya mengenai strategi pencarian di ERIC, di mana ERIC menyediakan lebih dari 1 juta dokumen untuk penelitian. Jadi, ada pun langkah-langkah pencarian yang efektif. Yang pertama, gunakan wizard untuk memilih deskriptor. Jadi, carilah istilah di ERIC Thesaurus untuk menemukan deskriptor yang tepat. Misalnya ketik parents dan pilihlah istilah yang relevan seperti parents as teacher atau parents education. Lalu yang kedua, ada gabungan istilah pencarian. Gunakan operator boolean or untuk memperluas pencarian. Contohnya, set 1 ini parents as teacher, parents children, relationship, parents education. Lalu yang ketiga, tambahkan istilah spesifik jika mencari informasi lebih khusus. Tambahkan istilah lain dengan N misalnya untuk siswa beresiko akademik. Di mana set 2 ini Hicks Rice set student, gabungkan set 1 and set 2 agar hasilnya lebih relevan. Lalu yang keempat ada tentukan rentang tahun publikasi. Jadi batasi pencarian berdasarkan tahun, misalnya sejak 1990 untuk mendapatkan sumber yang lebih terkini. Lalu yang kelima, gunakan fitur limited to, di mana pilih jenis dokumen tertentu seperti research, reports, atau biarkan tanpa batasan untuk hasil yang lebih luas. Lalu yang keenam ada pilihlah format tampilan hasil, gunakan judul dan ringkasan singkat agar lebih informatif tanpa terlalu banyak data. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, jalankan pencarian, di mana sesuai dengan parameter pencarian dan jalankan, misalnya pencarian tanpa batasan dokumen bisa menghasilkan 176 kutipan, sedangkan yang terbatas pada laporan penelitian hanya 30 kutipan. Sekian beberapa langkah, ini bisa juga diterapkan di ERIC dan basis data pendidikan lainnya. Baik, materi selanjutnya mengenai fitur tambahan atau peer building, di mana peer building ini adalah fitur pencarian yang membantu penyempurnaan hasil pencarian secara bertahap, di mana dengan fitur ini pengguna dapat membangun pencarian baru berdasarkan deskriptor yang ditemukan dari pencarian sebelumnya. Jadi sehingga hasilnya ini yang diperoleh menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai menampilkan dan mengunduh kutipan ERIC, di mana format tampilan hasil pencarian ada yang pertama itu judul saja, lalu yang kedua itu ringkasan singkat, lalu yang ketiga itu adalah judul dan ringkasan panjang. Dimana kalau kita sudah menemukan hasil pencarian di ERIC, kita bisa memilih bagaimana tampilan kutipannya. Bisa cuma judulnya saja, judul dengan ringkasan yang singkat, atau yang paling lengkap dengan ringkasan panjangnya. Biasanya, yang paling enak dipakai adalah judul dengan ringkasan yang singkat, karena cukup informatif tanpa perlu banyak teks yang harus dibaca. Lalu adapun cara menyimpan kutipan. Yang pertama ada menyimpan ke dalam diska, lalu yang kedua mengirim ke email dalam isi pesan atau lampiran file, lalu yang ketiga ada mengunduh dalam format untuk software referensi, lalu yang keempat ada mencetak salinan fisik, di mana setelah menemukan kutipan yang cocok, kita bisa menyimpannya dengan berbagai cara. Lalu, yang pertama itu kita bisa menyimpannya ke dalam diska komputer atau flash disk. Lalu yang kedua, kalau mau lebih praktis bisa langsung dikirim ke email baik dalam bentuk teks langsung ataupun sebagai file lampiran. Lalu yang ketiga, untuk sering dipakai software manajemen referensi, kita bisa langsung mengunduh dalam format yang compatible dengan software itu. Lalu yang terakhir, kalau lebih suka membaca di kertas, tinggal cetak pakai printer. Baik, di sini saya akan
melanjutkan penjelasan mengenai cara memperoleh dokumen ERIC, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada artikel jurnal, di mana ada jurnal kampus atau layanan reproduksi, lalu yang kedua ada dokumen tidak diterbitkan, seperti microfiche atau e-subscribe, lalu kontak langsung dengan penulis. Jadi untuk mendapatkan artikel jurnal, cara yang paling mudah adalah untuk mengecek apakah perpustakaan kampus berlangganan dengan jurnal tersebut atau menggunakan layanan pinjaman antar perpustakaan. Jadi jika tidak tersedia, bisa menggunakan layanan reproduksi berbayar atau mencari jurnal yang diakses secara online. Sementara itu, dokumen yang tidak diterbitkan sering tersedia dalam format mikrofilm, di mana di perpustakaan akademik bisa dipesan melalui layanan ERIC atau diakses melalui layanan e-subscribe dalam format PDF. Jadi jika masih sulit ditemukan, cara terakhir adalah langsung menghubungi penulis melalui direktori peneliti di Airanet. Baik, sesi terakhir yaitu pembacaan kesimpulan. Tinjauan literatur yang efektif merupakan langkah fundamental dalam penelitian pendidikan untuk memastikan bahwa studi yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang kuat dan relevan dengan berkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan sumber elektronik seperti ERIC serta menerapkan metode pencarian yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan yang telah ada. Proses ini tidak hanya membantu membatasi masalah penelitian agar lebih fokus, tetapi juga dapat mencegah duplikasi penelitian yang tidak produktif, sekaligus membuat peluang untuk eksplorasi jalur penelitian baru. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai jenis sumber, baik pendahuluan, sekunder maupun primer, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan metodologis yang dapat meningkatkan validitas dan kualitas penelitian. Dengan demikian, tinjauan literatur yang komprehensif menjadi landasan penting bagi penelitian yang bermakna dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan. Baik, telah berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi dari kelompok 3 kelas B. Saya ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.